warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rodatul Jannah dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan biografi seorang Ibnu Khaldun. Jadi, siapakah Ibnu Khaldun itu dan bagaimana kisah perjalanan politik Ibnu Khaldun semasa hidupnya, serta apa sih kaitannya pemikiran politik Ibnu Khaldun untuk mengatasi problem politik di Indonesia saat ini. Abdurrahman Abu Zaid atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Khaldun. Beliau mendapatkan gelar Waliuddin. Beliau lahir pada 27 Mei 1332 Masehi. Beliau berasal dari keluarga kalangan atas di Andalusia dan memiliki keturunan Arab. Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik di kotanya. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan rasa keinginan tahuan yang tinggi. Bekal pendidikan itu membantu membentuknya menjadi seorang intelektual dengan minat mendalam dalam masalah politik dan sosial. Meskipun dilahirkan dalam keluarga kaya raya dan berpangkat tinggi, kehidupan masa muda Ibnu Khaldun penuh dengan kesulitan. Orang tuanya meninggal pada saat dia masih remaja, membuatnya berjuang untuk membangun diri dan karir. Setelah memulai karir di bidang politik, di usia muda, dia berpartisipasi dalam pemberontakan yang mengharuskannya masuk ke dalam bumi. Setelah dibebaskan, dalam kekecewaan, dia menempa diri menjadi seorang sarjana. Abad pertengahan dalam sejarah Islam merupakan abad penuh dengan pemikir dan pemikiran dalam berbagai bidang. Salah satu ahli pemikir saat itu adalah Ibnu Khaldun, seorang ahli pikir Islam yang jenius dan termasyhur di kalangan intelektual modern saat itu. Dalam karya-karya Ibnu Khaldun dapat dilihat penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan politik. Sehingga tidak mengherankan apabila Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai ahli sejarah, sosiologi, dan politik. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah makhluk yang paling penting dan paling terhormat dalam alam semesta. Selama tahun-tahun terakhirnya, beliau fokus pada menulis dan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Karya Ibnu Khaldun yang paling monumental adalah Muqaddimah. Beliau juga dikenal sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun yang mencatat pandangan awal tentang sejarah universal. Beberapa pemikir modern menganggap karya tersebut sebagai karya pertama yang berhubungan dengan filsafat sejarah atau ilmu sosial, sosiologi, demografi, historiografi, sejarah budaya. Ibnu Khaldun menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Mesir dan meninggal pada tahun 19 Maret 1406 di Kairo. Apabila kita mencermati kepemimpinan di Indonesia semenjak negara Indonesia berdiri, ternyata memiliki dinamika tersendiri. Kemudian apabila dikaitkan dengan tipe ideal yang diformulasikan oleh Ibnu Khaldun, ternyata kepemimpinan di Indonesia telah jauh meninggalkan pola-pola kepemimpinan ideal. Para pemimpin di Indonesia cenderung menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal itu hampir terus berlanjut dari waktu ke waktu. Pergantian kepemimpinan nasional ternyata tidak banyak mengubah pola para pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang penguasaan ideal tentunya masih relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan melakukan sedikit adaptasi meskipun konsep tersebut merupakan buah pikiran beberapa abad silam. Bagaimana Indonesia masih perlu untuk menerapkan konsep mengenai
penguasa ideal dari Ibnu Khaldun. Selama ini, penguasa Indonesia cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sementara itu, kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan secara serius oleh para penguasa di Indonesia. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Amalia Rodatul Jannah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.